sami'na wa ata'na. Maka khifafan wa thiqalan, baik berat maupun ringan. Tau'an wa karahan, baik sukarela, senang, setuju maupun enggak senang, enggak setuju. Taat. Itu. Sarai wa dharai, baik ketika lapang maupun sempit, duit-duit, enggak duit-duit, taat saja. Sedekah saja. Nah, itu hal-hal seperti itu kan dipaksa, awalnya terpaksa, tapi ketika kita lakukan secara sholihah, secara terus-menerus amal itu, maka kemudian setelah terpaksa akan terbiasa. Terbiasa melakukan itu. Tidak apa-apa, mungkin belum tingkatan tinggi, lakukan terus setelah terbiasa. Setelah terbiasa menjadi bisa, lalu bisa mulai melakukan itu, merasa sesuai sebagai sebuah kebutuhan. Kalau nggak sholat tahajud nggak enak rasanya. Ini mulai itu dulu. Setelah bisa, ya setelah terbiasa kemudian bisa, lalu setelah bisa tingkat yang tinggi, yakni menikmati ibadah itu karena cinta, nah itu luar biasa. Gitu loh. Tidak apa-apa, ati'ullaha. Maka di sini kalimatnya wa in tuti'uhu, kalau kamu mentaati Allah maka tahtadu, kamu akan diberi hidayah. Nah, tahtadu atau diberi hidayah ini loh, yang sudah level luar biasa. Yang awalnya dipaksa, terbiasa, bisa menjadi luar biasa. Ini yang sudah beribadahnya itu entah sholatnya, entah sedekahnya, dakwahnya sudah karena cinta, bukan hanya kebutuhan itu sudah ada tinggi, karena cinta. Kalau sudah karena cinta itu, waduh, ya kan? Anu rasa coklat sudah, sama-sama coklat soalnya, meskipun anu ya kan, tapi rasa coklat. Makanya itu yang disebutkan Umar bin Khattab ketika keliling tawaf Ka'bah itu. Maka ketika tawaf itu kan di ujung pojok itu sambil mencium Hajar Aswad tuh. Nah, sambil mencium Hajar Aswad itu Umar bin Khattab bilang begini. Batu, seandainya Rasulullah tidak menciummu, aku tidak sudi nyium kamu. Lawang kamu cuma batu biasa, ngapain aku nyium kamu? Tapi karena Rasulullah mencium kamu, ya aku nyium, taat aku. Gitu lah. Itu sudah karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu udah level kayak gitu. Apapun dah. Itu. Maju ya maju, serahkan nyawa ya nyawa. Itu karena cinta. Abu Talha ketika ada ayat turun a'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu itu belum dengannya tadi itu dipaksa terpaksa, tapi kalau sampai itu maka untuk memahaminya itu Allah, kamu mentaati Allah dan Rasulnya, terutama Rasulnya, maka tahtadu, kamu akan diajak dan diberikan Allah nyampe pada level cinta tadi, tahtadu, kamu akan mendapat petunjuk. Wa ma'ala rasuli illal balaghul mubin. Tapi bagi yang mereka tidak mau ya sudah, kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan secara jelas nyata. Tidak ada kewajiban untuk membuat kamu taat atau tidak. Kewajiban Rasul hanya balaghul mubin. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Dan Allah juga sudah menjanjikan kepada orang beriman dan orang-orang yang beriman bahwa mereka akan diberikan kuasa. La yastakhlifannahum di bumi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Bagaimana Allah sudah telah memberikan kuasa kepada orang-orang sebelum mereka. Siapa? Ya dulu kan ada Nabi Daud juga diberikan kekuasaan, Nabi Sulaiman. Artinya kemenangan. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun diberi banyak kemenangan untuk membina, menaklukkan negeri-negeri banyak sampai dilanjutkan para sahabat
sampai menaklukkan Afrika, dan juga mengenalkan agama sampai ke negeri kita ini. Sebagai janji Allah, la yastakhlifannahu, wa'adallahu, Allah berjanji. Kalau sudah Allah berjanji itu la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi atau mengingkari janjinya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah juga pasti akan meneguhkan agama mereka setelah agama yang telah diridhoi oleh Allah. Nah, agama Islam yang telah diridhoi oleh Allah ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Coba dilihatnya, surat Al-Maidah ayat 3. Monggo dibaca. Siapa yang sudah ketemu surat Al-Maidah ayat 3? Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam, yaitu anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan kamu. Sebab itu, janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini tetap aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Jadi di situ disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dina. Hari ini sudah kusempurnakan agama ini untuk kalian. Wa atmamtu lakum ni'mati, dan sudah aku sempurnakan juga nikmat apa? Nikmat iman, nikmat kemenangan agama itu gitu loh, untuk kalian. Kemudian juga waradi, dan aku telah ridho, kata Allah. Ridho untuk apa? Ridho agama ini menjadi agama kalian. Gitu. Nah, di ayat itu disebutkan bahwa sudah sempurna. Jadi ayat surat Al-Maidah itu kan disampaikan pada saat haji wada, ya. Haji terakhir. Pada saat mendengar ayat itu, Abu Bakar langsung menangis itu. Jadi begitu sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Abu Bakar, lah kalau sudah gitu ya berarti Nabi Muhammad ini perpisahan. Waduh, nangis dia. Ya. Apalagi sudah wa atmamtu alaikum ni'mati, sudah kusempurnakan juga, cukupkan nikmat agama ini, nikmat iman ini untuk kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridho Islam ini sebagai agamamu. Jadi ridho sudah. Di sini disebutkan kembali ke ayat yang kita bahas, bahwa orang-orang beriman itu akan diteguhkan agama mereka, agama yang Allah ridho. Allah telah ridho lahum bagi mereka. Wal yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dulu orang-orang beriman itu terusir dari Mekah karena ketidakamanan, dicaci, didiskriminasi, disiksa. Lalu kemudian sampai diberikan Allah kuasa untuk menaklukkan kota Mekah. Itu namanya lestakhlifannahum tadi itu. Kota Mekahnya ditaklukkan. Dan juga kemudian merubah yang dulunya kekacauan, ketakutan, walibadilannahum min ba'di khaufihim, dulunya tawakut mereka itu, selalu khawatir, dirubah menjadi amnan, apa? Aman, sentosa. Sudah
Allah merubah. Kenapa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Dan mereka orang-orang beriman itu tetap teguh menyembahku, kata Allah, dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Tapi wa man kafara ba'da dzalika faulaika hum fasiqun. Tapi kalau ada orang yang masih kemudian setelah itu berpaling atau kemudian ingkar, ya maka mereka itu orang-orang yang rusak. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Sudahlah, taatilah Allah, taatilah Rasul, tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Rasul agar kamu diberi rahmat. Selalu dulu ya, aqimus sholat itu kan transenden tuh, ritual, vertikal kepada Allah. Tapi selalu diikuti wa atuz zakat, tunaikan zakat. Ini horizontal, sosial. Selalu begitu. Amanu wa amilus sholihah. Iman, hal yang ritual, transenden kepada Allah. Tapi wa amilus sholihah, sosial, horizontal. Harus begitu. Jadi jangan hanya membanggakan sholatnya apa, tapi kepada masyarakat, kepada ini juga harus tunaikan kewajiban-kewajiban sosial. Oke. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ada? Banyak yang ada nih. 180-an kamera, alhamdulillah. Apalagi melek semua kan. Saya khusnudonnya ini lagi melek semua ini. Assalamualaikum Gus. Salam, monggo Pak Fahrul. Berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 3 tadi kan ada bentar saya buka ya. Diharamkan mengundi nasib dengan anak panah. Ini apa termasuk dengan berburu itu, Gus? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan. Jadi mengundi nasib itu misalnya anak panah itu ditaruh di tempatnya gitu ya. Terus dikocok gitu. Anak panah itu kan ada warna-warnanya itu di ujungnya itu. Nah, dikocok itu lalu nyabut tanpa melihat. Tapi sudah itu kan kalau nanti biru berarti kamu cilaka. Misalnya merah gitu. Kalau biru berarti kamu boleh berangkat gitu. Jadi dia mau berangkat perang atau berangkat berdagang atau menikah atau tidak menikah atau apa itu hari apa itu disesuaikan dengan undian itu. Jadi kayak judi, kayak mengundi nasib gitu. Kadang karena kalau kita kan kadang pakai sapu lidi gitu kan. Mereka itu dulu pakai anak panah. Jadi mengundi nasib, menyerahkan nasib itu pada unsur tebak-tebakan. Ini sebenarnya kan lebih kepada judi, slot, apa segala macam kayak itu kan, yang itu yang dilarang. Jadi dia disamakan dengan dilarang makan segala macam. Kalau berburu sebenarnya boleh, di masa lalu boleh. Asalkan memang itu bukan untuk nafsu atau kesenangan, tapi berburu itu harus benar-benar karena kebutuhan. Memang butuh. Waktu itu kan memang sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan makan pangannya kan dari berburu ya. Zaman itu boleh, dibolehkan. Bahkan kita boleh punya anjing pun anjing yang untuk berburu kan. Anjing yang untuk berburu. Bahkan cara-cara bagaimana melepaskan anjing untuk berburu supaya nanti buruan anjingnya itu halal ada caranya itu. Itu menunjukkan bahwa aktivitas berburu itu dibolehkan dalam Islam asalkan memang itu karena kebutuhan pangan dan tidak berlebihan. Itu. Tapi kalau yang dimaksud dengan wal azlam situ itu bukan, itu hanya karena medianya itu anak panah, tapi aktivitasnya bukan berburu, tapi aktivitasnya adalah mengundi nasib. Nah, yang mengundi nasib ini yang tidak boleh. Ngatan Bapak. Nuwun Gus. Ada lagi? Saya Gus. Silakan, Bu. Terus kalau main arisan gimana Bos? Kalau di rolling namanya terus kita ambil bulan ini si dia yang dapat gitu. Apakah itu juga mengundi nasib Gus?
Nah, ada tentang arisan ini ada dua pendapat ya. Beberapa pendapat lah. Ada yang mengatakan arisan itu boleh karena toh dia pasti dapat. Hanya gilirannya saja itu. Jadi yang diundi bukan dia dapat atau enggak, tapi hanya giliran. Itu ada yang mengatakan boleh. Dia aja kayak semacam tabungan yang kapan nanti. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh juga. Tetap aja itu mengundi nasib gitu. Dan yang kedua banyak mandorotnya dia bilang. Kenapa? Iya kalau kemudian yang dapat pertama itu ikut sampai akhir. Lah kalau yang dapat pertama kemudian kabur, orang sekarang itu jahat-jahat. Mengantisipasi kayak gitu itu yang arisan kemudian menjadi syubhat istilahnya. Dia tidak bilang haram tapi syubhat. Jadi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan boleh, tidak apa-apa itu untuk lebih ambil silaturahminya saja lah gitu. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Ya monggo niatannya seperti apa. Niatnya silaturahmi di sini karena Ya, jadi juga ada yang mengambil boleh itu karena niatan silaturahmi Iya. biar menguatkan persaudaraan, bukan pada arisannya gitu. Kalau nanti nggak dapat ya belum gitu. Iya, soalnya kan kalau di Australia kalau nggak bikin gini nih nanti nggak ketemu orang Indonesia. Nggak ketemu saudara ya. Terus Tapi masaknya ada juga yang arisan para sosialita itu arisannya itu kalau ketemu sambil nyewa pesawat jadi ngambilnya lot itu di atas pesawat, bukan arisannya per orang per bulan itu per bulan 1 miliar. Enggak, kita kalau enggak. dapat gitu ya. Terus nanti kita datang bawa makanan Indonesia, kan sharing makanan Ya. gitu. Ya. Nggih. Mantap, Gus. Alasannya kalau silaturahmi seperti itu ya enggak apa-apa. Ya. Lagi? Oke, jadi saya rasa gini dulu ya. Kita memahami ayat-ayat Allah, terutama yang sudah muhkamat kayak gini itu, kita itu seperti disuguhi nasi dengan telur rebus yang sudah siap makan. Al-Quran ini kalau kalimat dalam Al-Maidah tadi itu, ayat 3 tadi itu, yang namanya akmaltu, atmamtu, itu berarti sudah sempurna, sudah cukup. Agama ini dengan segala aturannya, mulai dari cara meludah, cara melangkah, cara masuk rumah, cara pakai baju, sampai hal-hal yang besar, cara berpolitik, cara perang, cara mengatur negara, diajarkan semua oleh Allah dan Rasul-Nya. Berarti sudah lengkap, lengkap sekali. Kalaupun kita diberi peluang untuk ijtihad, itu hal-hal yang sifatnya tidak diatur dalam agama. Dan itu pun rujukannya harus tetap kepada kias, gitu, maupun kepada sumber-sumber hukum yang sifatnya ada di dalam Islam. Dan itu asalkan ada kesamaan ilah dan memang dimungkinkan secara usul ke sana ya. Tapi yang pertama adalah kita amalkan dulu yang muhkamat yang sudah jelas diajarkan Rasulullah. Jangan mencari-cari di luar itu gitu loh. Kalau kita mengamalkan apa yang disunahkan Rasulullah saja, udah seandainya kita amalkan semua aja udah habis waktu kita kok. Malah nyari-nyari yang di luar yang diajarkan Rasulullah. Iya kan? Kita mulai dari tahajud, duha, sedekah, zakat, itu laksanakan itu aja udah banyak sekali amal kita. Nyari amalan-amalan yang tidak diajarkan Rasulullah. Amalkan saja dulu yang diajarkan Rasulullah. Itu insya Allah sudah selamat hidup kita dunia akhirat kita. Oke? Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah atas perhatiannya, kesetiaannya bersama-sama. Doakan saya juga diberikan Allah kesehatan jasmani rohani. Saya juga mendoakan sampean semua sehingga dalam forum ini kita diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, rezeki yang halal dan thayyibah, dilancarkan semua usaha kita, diberikan solusi atas sebuah persoalan kita, dituntun dalam siratal mustaqim oleh Allah. Amin Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i. Wa barik lana fi ma atayta wa syarra ma qadayta wa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa tabaraka rabbana wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ta'afana al-bala wal wafa wa qadil hastin min jami' syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin. Rabbana man afaqtubana ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
Anda maulana fansurna kafir dan masyarakat. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi a'udzu bika min Rabbana ja'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina wa min rahmatan wa hidayatan Allahumma afriq lana sabran wa sabbit lana nafsan surna kam kafirin wa hadisan a'udzu bika min syarri syaitan syaitan a'udzu billahi min syarril bala wal badar syaitan syaitan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa tuh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa naqabbal du'a innaka antas samiul alim. Ya. Iya. Sebentar. Minta tolong Mas. Sampai ketemu insyaallah hari Sabtu nggih. Besok kita libur. Insyaallah kita ngaji lagi hari Sabtu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, host. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Maaf, Ibu. Allahumma Bentar, 10 menit. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل